Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi tetangga yang tak suka terhadap kita? Gimana masa dia supaya suka sama kita? Saya, berapa banyak haters, berapa banyak buzzers yang mencaci maki. Lalu semua saya bilang, ya ayuhal haters, jatuh cintalah kalian ke aku. Mana bisa? Sedangkan kita tak tahu salah apa sebabnya. Yang kedua, Ustadz, bagaimana cara menyikapi tetangga yang suka memfitnah diri kita, tetapi dia pula yang merasa terzolimi? Ada juga orang macam ini. Saya sangka udah dimakan ikan hiu semua. Saya difitnah orang, dicoretnya gambar saya, dipostingnya di Instagram. Saya lapor ke Polda. Kata Pak Polisi di Polda, Ustadz Somad, ini kami akan BAP. Tapi nanti Ustadz kan jadwalnya sibuk ceramah. Nanti gimana kalau kami panggil? Saya siap komandan. Saya akan kosongkan jadwal khusus untuk BAP. Saya datang. Habis BAP di Polda, panggil kejaksaan. Habis itu pengadilan. 2 kali saya datang. Dia tak datang, mencret. Dihina orang, diejek orang, jangan diam. Karena orang zaman sekarang macam menakik mencincang batang kayu. Dicincangnya dapatnya lunak, dihantamnya kita. Kalau dapatnya keras berhenti dia. Saya dipitnah orang, jangan datang ke rumahnya. Nanti dia akan flying victim. Dia bilang fitnah, maka kita cari orang ketiga. Jadi orang ketiga ini tak betul, tapi ada saatnya kita perlu orang ketiga. Saya datang ke anggota Dewan DPR RI Komisi 8. Pak, saya angkat Bapak sebagai mediator. Pertemukan saya dengan orang. Katanya tak perlu ketemu sama Ustaz. Buat surat pernyataan. Kalau dia memburukkan lagi, kupekarakan dia. Nah, jadi jangan diam. Dalam masalah apapun mesti. Karena Islam ini tidak hanya maaf, ada hukum. An-nafsu bin nafsi. Kalau nyawamu dihilangkan, hilangkan juga nyawa dia. Al-ainu bil aini. Kalau matamu dicucuk orang, cucuk juga biji matanya. As-sinnu bis sinni. Kalau gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Wal juru'at qisas. Kalau dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Tapi ayatnya belum titik, saudara. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Maka Allah akan memberikan balasannya. Oh, kalau gitu Ustaz tak maafkan. Saya maafkan, tapi hukum tetap berlanjut. Mesti ada proses pembelajaran. Kalau tidak begitu kita akan dipijak-pijak orang. Betul, Pak? Betul, Bu? Lapor, mumpung ada Pak Kapolres. Itu pendidikan dia. Itu cara kita mendidik dia. Kalau dia perempuan, lakinya pun tak sanggup mendidik dia. Siapa yang bisa mendidik? Kita mendidik dia. Kau laki kau tak bisa mendidik, aku mendidik kau. Karena kalau kita lapor ke lakinya, kau ajar istri kau, aku pun takut. Laki-laki yang takut sama bini, itu nanti kalau mati tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, udah azab kali dia. Kalian ketawa bapak ini puas sekali. Apa hukum menjual rokok ilegal tanpa cukai? Ada hukum negara, ada hukum agama. Menjual rokok, kalau antum berpahaman rokok itu makruh, kalau antum berpahaman pendapat rokok makruh, berarti menjual rokok sama dengan menjual kerupuk jengkol. Itu yang di simpang Panam kan ada juga jual kerupuk jengkol. Itu sama dengan rokok. Kalau berpendapat rokok itu makruh. Tapi kalau antum mengambil pendapat ulama yang rokok haram, berarti menjual rokok sama dengan menjual khamar, menjual babi. Antum mesti konsisten. Kalau makruh, makruh. Kalau haram, haram. Ini kadang ada orang nih, pas ditanya di apa hukum rokok? Haram. Pas dikasih, makruh. Nah, itu namanya inkonsistensi. Konsisten itu artinya kalau haram, haram. Kalau makruh, makruh. Nah, jangan mencela-mencela. Ini tentang hukum agama. Adapun hukum cukai di Indonesia,
Orang yang membawa bawang putih, membawa barang dari luar negeri, tidak didaftarkannya, maka dia menjadi penjahat pajak. Saya dipanggil ke kantor pajak, periksa pajak. Ustadz banyak duit, saya bilang tak ada duit. Ini duit YouTube, tak ada duit YouTube masuk ke rekening saya. Semua di YouTube habis masuk ke yayasan untuk beli beras, untuk sekolah, gaji guru. Seperak ada tak ada. Tapi ini mesti dia potong pajak, ambil lah. Bukan duit saya. Kalian mau potong berapa persen, kalian potong. Kan duit saya. Jadi petugas pajak akan mengambil. Bayarlah pajak sampai semua pegawai pajak punya Rubicon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini dari Greenland, kebetulan dekat dari sini. Saya mau tanya, misalkan pendidikan istri itu lebih tinggi dari suami, sebetulnya dari sebelum menikah akan tahu kalau istrinya itu akan melanjutkan pendidikan lagi gitu ya. Nah kemudian ternyata masalah itu terjadi ketika mertua tidak menyetujui atau menganggap istri S1, S2, S3 itu nggak penting katanya gitu kan. Nah bagaimana pandangan Ustadz, tadi kan dijelaskan selama perempuan itu merepet, anak akan aman. Tapi ketika anak itu setelah menikah, perepetan itu malah jadi bumerang bagi istrinya sendiri. Jadi terlihat laki-laki itu seperti bingung karena ada dua perempuan yang memiliki berbeda keinginan. Segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah menelpon mengasih tahu ke saya Pak Ustadz perempuan sarjana PNS ASN pegawai kerajaan. Sekarang saya tugas di luar kota. Kata laki saya, kau jangan keluar kota, kau keluar dari PNS. Kata emak saya, kau jangan keluar PNS karena aku yang menyekolahkan kau. Sekarang bagaimana sikap saya Pak Ustadz? Terus saya tanya, kalian belum nikah dulu ada ta'aruf? Ada. Tak kalian bahas masalah ini? Tidak. Ini bagi yang belum nikah. Kalian buat satu kertas khusus. Siapapun yang datang meminang kalian nanti, tulis, aku S3, aku dosen, aku pulang kerja jam 4, aku bisa saja dipindahkan ke tempat lain. Kalau kau mau menerima aku, berarti kaulah laki-laki memang dipilihkan paling sabar mendampingi aku. Kalau kau tak siap, ada 1000 pangeran yang menanti aku. Begitu. Jangan sesudah nikah baru kalian bingung. Guna ta'aruf itu bukan menengok muka aja. Ini kadang perempuan ini lupa dia, saking sayangnya tadi. Karena perempuan itu lebih banyak ke sayang daripada ke rasional. Datang laki-laki meminang, ditengoknya orangnya baik, dia pun keluarlah membawa teh. Lupa dia S3, lupa dia. Mesti kalian bilang, aku ini perempuan cerdas, aku ini S3. Sedangkan kau S1, nanti kau pede tak jalan sama aku. Itulah guna ta'aruf itu. Setelah dia cocok istikharah, barulah lanjut. Baru kata si suami itu, memang kau gaji lebih besar, memang pendidikan kau lebih tinggi, tapi di rumah tangga kan tetap aku kepala rumah tangga kan? Iya. Kesepahaman, saling paham dan saling mengerti. Tidak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada namanya kufu. Kufu selevel. Itu untuk menjaga. Tapi bukan bagian itu ijtihad ulama. Yang penting kalau sama-sama paham, maka insya Allah. Banyak teman saya, istrinya S3, suami S1. Ada, hidup sampai sekarang. Tak perlulah saya sebutkan nama orangnya. Kawan saya, sahabat saya. Istri PNS, suami tidak, ada.
istri S3, suami S1, ada. Mereka, tapi mentang-mentang, janganlah pula klaim lah. Setiap kenalan sama orang, kenalkan, saya dokter, ini cuma S1 aja nih. Jagalah perasaan dia. Pintar-pintar merasa. Jangan merasa. Jaga perasaan orang. Jaga perasaan orang. Apalagi perasaan bapak. Ibu jaga perasaan dia, hati dia. Walaupun dulu ibu di kampung tuh paling cuan. Jaga perasaannya, jangan pas cerita sama dia. Walaupun ibu menasihati anak. Nah, kau nanti kalau datang meminang kau yang soleh, kau pilih ya. Jangan macam mama dulu, salah pilih. Lah ya kau nih. Hancur lebur hati dia. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Insya Allah tak perlu saya guru ibu-ibu. Saya mengajar ibu-ibu ini macam mengajar itik berenang. Ibu yang paling pandai menjaga perasaan orang. Insya Allah. Jangan ibu bilang sama, inilah anakku ini hitam gara-gara kau lah bang. Ayahku putih, emakku putih, aku putih. Tengok, ini anak kita gara-gara kau lah dia. Jagalah perasaan dia. Anak kita ini hitam ya Ma ya. Anak ini hitam. Bang, orang barat itu bang, dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman ke Bali berjemur. Supaya apa bang? Supaya hitam. Anak kita ini belum berjemur udah hitam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban bang. Hitam-hitam setampuk manggis. Walaupun udah hitam, kepala berkudis bang. Pandai-pandai menjaga perasaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga guru kita Ustaz Abdul Somad diberikan panjang umur dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nurlinda dari perwakilan PT Taibah Samarinda. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, bagaimana kalau saat kita kerja di rumah sakit, saat azan zuhur berkumandang, sementara pasien masih antri, masih banyak, apakah pelayanan kita stop sementara, kita sholat, atau lanjut melayani sampai antrian selesai? Bagaimana istiqomah menjaga kesolehan? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana saran dari Pak Ustaz agar anak-anak kami, keponakan kami bisa menjadi hafiz Al-Quran dan pintar ceramah seperti Ustaz Abdul Somad. Mohon nasihatnya, saran-sarannya dan juga doanya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jenis pekerjaan itu yang dilihat bukan waktunya, tapi selesainya. Misalnya arsitek menggambar kondominium, menggambar rumah. Itu dia tidak dilihat berapa lama waktunya, tapi yang penting cepat selesai. Orang seperti ini tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dia sholat berjamaah, habis itu dia lanjutkan kerjanya. Tapi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Pelayan masyarakat, dia mesti standby di depan. Kalau tidak ada orang ngurus, maka dia zolim, makan gaji buta. Maka orang begini, dia sip-sipan, supaya jangan sampai tidak sholat berjamaah sama sekali, ganti-gantian. Kalau jenis pekerjaan di rumah sakit itu termasuk jenis kelompok yang kedua, ibu bapak melayani orang banyak, maka saat azan berkumandang, mudah-mudah syukur-syukur rumah sakitnya itu rumah sakit Islami. Tapi andai Islami tetap sholat berjamaah, yang namanya pasien sakit kan nggak melihat waktu sholat. Mana ada orang melahirkan bisa ditunda sholat? ICU, emergensi. Maka dia, itulah mengapa dalam Islam ad-dinu yusrun, agama itu dibuat mudah Allah Ta'ala. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu ujung. Waktu awal untuk orang yang tak ada darurat sama sekali. Ada orang yang darurat, waktu tengah. Darurat tinggi, waktu ujung. Jadi kalau memang pelayan masyarakat mesti standby di rumah sakit, pas waktu masuk, di situ pula lah dia mesti mengurus orang sakit, dia urus nih dulu. Karena kalau tidak diurus, mati ini orang. Bagaimana dengan dokter?
yang masuk pukul 11, selesai operasi jam 5. Waktu masuk belum azan zuhur, keluar jam 5 sudah habis waktu zuhur, maka dia jamak takhir, tidak pakai qasar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Dalilnya Abdullah bin Abbas pernah mengqasar, menjamak tidak pakai qasar. Hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, Rasul menjamak tidak pakai qasar, darurat tingkat tinggi. Tapi saya tidak mau gara-gara ini lalu kita memudah-mudahkan. Ini kadang banyak orang mudah, macet sedikit jamak. Mempelai nikah gara-gara takut makeup rusak jamak. Ini tak betul. Saya termasuk kalau masalah hukum, idza rawainahu fil ahkami syaddatnaha. Idza rawaina fil ahkami syaddatnaha. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat, kuat. Saya termasuk yang ketat dalam masalah hukum. Tapi dalam masalah darurat tingkat tinggi, maka awal waktu, tengah waktu, ujung waktu, dan bisa dijamak. Ini tentang masalah pekerjaan. Tentang masalah anak menjadi penghafal Quran. Masukkanlah anak ke pondok tahfiz Quran. Masukkan anak ke tahfiz Quran. Nanti tanya sama Umi. Umi, saya, Umi Ustazah Fatimah, macam mana Umi memasukkan anaknya dulu bisa tahan berpisah sama anak? Bagaimana cara mendoakan anak bisa hafal Quran? Tidak boleh ada handphone, tidak boleh nonton TV, tidak boleh dibawa acara nikah. Sampai akhirnya kawan tetangganya pun tak tahu. Waktu kami nikah baru tetangga tahu, loh, mas punya anak gadis ya? Tak tahu, tak boleh pakai handphone. Setelah nikah baru boleh megang handphone. Itu pun saya yang belikan handphone. Tak boleh kasih handphone. Sudah pakai handphone tak boleh update status. Tak boleh posting foto macam-macam. Nah, jadi semuanya di samping itu doa lah. Didoakan tiap malam, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah ceramah, tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain cara orang berdakwah. Apakah Bapak Ibu dokter tidak berdakwah? Mereka berdakwah. Dokter-dokter itu berdakwah, tapi tidak dengan ceramah. Ustaz Somad berdakwah 1 jam berapi-api, pakai ayat, pakai hadis. Ingat mati, ingat mati. Orang belum tentu takut. Tapi Bu dokter, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis. Pas ditanya sama pasien, gimana saya ini dok? Kalau tengok gayanya nggak sampai hari Jumat selesai. Kira-kira orang pasien itu lebih percaya saya apa sama dokter? Lebih percaya sama dokter. Ibu sangat punya kesempatan, bapak-bapak dokter. Maka saya senang sekali kolaborasi dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Kolaborasi dengan bapak-bapak dokter dari Puskesmas Indragiri Hulu, kami masuk ke suku terasing. Kolaborasi dengan Pak Dokter Wa'atan, kolaborasi khitan masal. 1 bulan jatah 99 orang. Daftarkan anak dan suami Anda segera. Sunatron, gratis. Jangan khawatir, sunat pagi, sore, bisa akad nikah. Langsung pakai celana, tidak sakit. Sami pakai sunatron, hari ke-8. Nah jadi sunatron ini, sunatron pula. Berdakwah ini bukan cuma ceramah. Dulu Ustadz, cita-cita mak saya dia ingin, aku mau kau hafal Quran, jadi imam dan guru tahfiz. Nah, itu cita-cita dia dulu. Gak pernah dia bercita-cita saya jadi penceramah. Maka dia mau saya ngapal Quran, jadi imam dan guru tahfiz. Saya tanya, kenapa gitu mak? Supaya kau tak banyak bercakap. Orang banyak cakap banyak salahnya. Betul juga. Sekarang baru saya pikir, andai saya imam, hafal Quran, guru tahfiz, pasti saya bisa masuk Singapura. Pasti saya bisa ceramah ke Amerika, kan? Ke Jepang. Sekarang tak bisa, payah. Masuk Timur Leste aja diusir, payah. Ini betul juga. Tapi semua ada hikmahnya insya Allah. Jadi kalau anak bapak ibu punya bakat ngomong, public speaking, pakai untuk menyampaikan agama Allah. Anak saya ini Pak Ustadz, tidak kori, tidak dokter, tapi dia anggota dewan. Berjuang di parlemen. Berjuang di parlemen. Semua kita ini adalah berdakwah dengan caranya masing-masing. Saya ini Pak Ustadz, tidak dokter, tidak anggota dewan, tidak bupati, tidak wali kota. Tuh Pak Wakil Wali Kota, saya bisikkan ke dia, Pak Wakil Wali Kota, kirimkan anak-anak ini ke Mesir, tanggung beasiswanya melalui APBN,
nanti pulang bangunkan Islamic Center. Siap Pak Ustadz, dikirim anak-anak ke Mesir. Nanti setelah pulang, angkat dia jadi PNS, bangunkan Islamic Center. Siap Pak Ustadz. Dengan kekuasaan, tanpa ceramah. Bahwa tausiah itu adalah dakwah, sebagian dari dakwah. Banyak orang yang tidak ceramah tapi berdakwah. Ceramah, dakwah. Jadi dokter, dakwah. Jadi polisi, jadi tentara, dakwah. Jadi anggota dewan, dakwah. Kami Pak Ustadz yang ibu-ibu rumah tangga ini, ibu juga sedang berdakwah. Saya ketemu dengan bapak-bapak, tidak sholat, tidak puasa, maksiat, nakal. Tapi kemudian setelah itu saya datang, diundangnya ke rumah, dia cerita, saya ini Pak Ustadz bukan orang baik. Terus gimana sebab bapak berhenti buat dosa? Saya sudah menduga nih, ini pasti karena dengar ceramah saya nih. Gara-gara istri saya Pak Ustadz. Apa kata istri bapak? Hanya 5 kata yang keluar dari mulutnya Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Kata-kata itu masuk ke kepala saya jam 2 malam saya termenung. Nanti kalau abang mati gimana? Nanti ibu boleh bawa pulang. Nanti kalau abang mati gimana? Rupanya kalimat yang dari hati masuk ke hati. Kalimat dari mulut cuman sampai di mulut. MLM, multi level marketing. Ucapan ibu dari lubuk hati paling dalam sampai ke hati anak ibu, sampai ke hati suami ibu, mereka menjadi baik. An-nisa imadul bilad, perempuan ini tiang negeri. Kalau mau Indonesia menjadi negeri yang baik, Malaysia, Brunei Darussalam menjadi negeri yang baik, maka perempuannya mesti baik. Satu, ibu yang baik, suaminya jadi baik, anaknya baik. Pak dokter baik, pasiennya jadi baik. Polisi baik, semua yang orang kena tilang jadi baik. Prit, kena tilang. Pakai helm, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Anak-anak muda yang pakai motor dipotong knalpotnya itu, tangkap dia. Letakkan telinganya ke ujung knalpot. Habis itu suruh dia, kamu mesti buat laporan sholat berjamaah sebulan yang tinggal. Bisa dengan kekuasaan. Segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Bermanfaat, berguna insya Allah. Jadi setelah ini kita pulang, semangat setelah umroh ini, berdakwah dengan job masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam. Berdoa, berzikir selepas sholat itu boleh atau bid'ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat. Sholat itu aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir Allahu Akbar, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz Abdul Somad, ya, bolehkah bersalaman selepas sembahyang? Saya selalu jawab. Saking selalu jawab mungkin dia tak dengar, lama-lama saya marah juga. Kata saya, jangankan bersalaman, kentut pun boleh. Kalau sebelum sembahyang tadi dah bersalaman, lepas sembahyang dia bersalaman lagi, hukumnya mubah. Kalau sebelum sembahyang dia tak ada bersalaman, selepas sembahyang baru dia bersalaman, hukumnya sunnah. Begitu kata Imam An-Nawawi. Adapun berzikir maka sunnah. Subhan, astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dilengkapkan menjadi 100. La ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun masalah jahar atau sir, itu yang ikhtilaf. Zikir selepas salat tak ada ikhtilaf, sunnah. Yang ikhtilaf itu jahar atau sir. Mazhab Syafi'i dijaharkan sampai makmum faham. Bila makmum dah faham, disirkan. Ustaz Abdul Somad, kalau di masjid, saya kalau jadi imam zikir selepas sembahyang saya baca jahar. Ada orang bertanya, Ustaz, makmum dah tahu, kenapa Ustaz tetap jaharkan? Makmum itu ada yang mu'allaf baru masuk Islam. Makmum itu ada budak kecil yang tak tahu bacaan. Makmum itu ada orang Islam, memang dia dah lama Islam, tapi baru itulah dia sembahyang. Dia tak tahu bacaan, maka saya kuatkan.
Sebab bila dia nanti balik, ni budak-budak kecil yang sembahyang di masjid, lepas itu mak dia tanya balik, apa yang dibaca Ustaz Somad tadi bila lepas sembahyang? Dia tak dengar. Maka saya jaharkan, sebab itu salah satu cara mengajar. Mazhab Hambali, zikir itu terus dijaharkan. Dalilnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kami tahu Nabi lepas salat dah selesai di masjid sebab kami mendengar suara takbir dari luar masjid. Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia dengar suara takbir dalam masjid. Padahal masa itu belum ada lagi mic. Itu maknanya suara itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah suara Nabi dan sahabat waktu itu. Sebab belum ada mic lagi, didengar oleh sahabat di luar masjid. Kami tahu Nabi dah selesai salat sebab kami mendengar suara takbir dari luar masjid. Jadi masalah dalil zikir jahat. Adapun berdoa bersama imam, dalil yang pertama, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Dalil yang kedua, Nabi pernah mengatakan amin, 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 tapi yang berdoa tak ada. Sahabat bertanya, kenapa engkau katakan amin, amin, amin? Siapa yang berdoa? Kata Nabi, tadi Jibril datang. Kata Jibril 3, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika. Celakalah orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa dengan ibu bapanya sampai tua tapi dia tak berbakti hingga dia tak masuk surga. Amin. Itulah dalil kalau ada orang berdoa kita mengaminkan. Amin, amin, amin. Dalil ketiga, qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Kalau ada orang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, itu namanya hadis fi'li. Hadis itu ada 3. Yang pertama fi'li, perbuatan. Yang kedua qauli, ucapan. Yang ketiga takriri, pengakuan. Jadi kalau ada orang hanya mensyaratkan perbuatan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, macam mana dengan qauli? Tentang puasa Nabi Daud, mana tunjukkan saya Nabi melakukan puasa Nabi Daud? Mana ada? Kalau disyaratkan mesti fi'li. Ada orang tawau, puasa Isnin, puasa Selasa makan, Rabu puasa, Khamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan. Itu hadisnya qauli, ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Jadi sunnah itu 3. Yang pertama qauli, yang kedua fi'li, yang ketiga takriri. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, punya anak lelaki namanya Abdullah. Wahai Abdullah, ya, ayah engkau Ahmad bin Hanbal, betul. Berapa rakaat dia sembahyang sehari semalam? Salasami'ati raka'ah, 300 rakaat. Mana ada dibuat Nabi? Kalau kaedahnya kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka, berarti Ahmad bin Hanbal masuk neraka lah, karena dia membuat 300 rakaat sehari semalam. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Mengapa dia dipanggil Zainal Abidin? Perhiasan ahli ibadah. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, kerana Imam Ali Zainal Abidin bersujud sehari alfa sajadah, 1000 kali sujud. Mana ada Nabi 1000 kali sujud? Kalau tidak dibuat Nabi, penuhlah neraka itu dengan orang-orang soleh. Abu Hurairah sebelum tidur malam dia gulung tali, dia petik 1000 kali tasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Baru dia tidur. Tengok kitab Syiar A'lam An-Nubala.
Kalau begitu masuk neraka lah dia. Sebab Nabi tak pernah mengetik 1000 kali baru tidur malam. Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais malam Ramadan sembahyang tarawih membaca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Kita di bumi Melayu baca doa khatam Quran itu bila anak dah khatam Quran bersunat, bukan dalam sembahyang, di luar sembahyang. Mana ada Nabi baca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih? Kalau begitu masuk neraka lah Imam Abdul Rahman Sudais sebab baca doa. Jadi memahami sunnah tidak sempit macam itu. Kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka, penuh neraka itu dengan orang-orang soleh. Jadi mengaji ni kita mesti khatam, kita mesti jelas tanya kepada para ulama. Apalagi di Malaysia, di Sabah ada mufti, ada alim, ada ahal ehwal agama Islam, ada para asatis, ada para tuan-tuan guru. Mengaji. Jangan berhenti mengaji, bersanad kepada guru-guru. Imam dulu bertanya, dari mana kamu dapat ilmu? Dari Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Berguru, bersanad kepada para guru. Sekarang orang ditanya, kamu dapat dari siapa? Dari Google, dari YouTube. Kami pun mengaji dengan Ustaz Abdul Samad dari YouTube. Yang penting orangnya ada. Pernah berjumpa, tak jumpa, insyaAllah ilmu sampai. Dan yang paling penting kita belajar kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.